يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan penuh rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Haji Dadung Danadi selaku pengisi kajian Ramadan bermakna kali ini, Ketua dan Jajaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, serta seluruh jemaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini kita dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo, Masjid Al-Mustahidin dan LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo. Semoga kehadiran kita pada majelis ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan semakin menguatkan iman serta ketakwaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun sunan acara pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, penyampaian materi kajian Ramadan bermakna. Yang ketiga, pengumuman. Dan yang keempat, penutup. Masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti, adalah penyampaian materi kajian Ramadan. Kepada yang kami hormati Ustadz Haji Dadung Danadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sa'adatul mukarramin, para alim, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa kita mohon nasihat-nasihatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, jamaah kajian pagi Ramadan rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Rasa syukur tentu menumbuhkan rasa gembira, rasa senang. Kita tahu rasa senang
atau gembira itu bersifat spontan. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, spontan hati kita pun merasa senang. Ketika kita mendengar kabar yang menggembirakan, secara spontan hati kita pun merasa gembira. Ketika kita diperlakukan dengan baik, secara spontan hati kita pun merasa senang. Demikianlah dan sebaliknya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, hati kita spontan merasa tidak senang. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak menggembirakan, kabar yang tidak menggembirakan, spontan hati kita juga tidak senang. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, kita pun juga merasa tidak senang. Jadi, senang atau tidak senang itu spontan respon dari indera kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyenangi sesuatu, atau sebaliknya, bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal yang tidak kamu senangi itu baik untukmu. Atau bisa jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal sesuatu yang kamu senangi itu tidak baik untukmu. Ayat ini ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Artinya pemahaman kita tentang sesuatu itu baik untuk kita atau tidak baik untuk kita ini sangat terbatas. Kita secara naluriah hanya senang atau tidak senang. Allah mengingatkan kita, belum tentu yang menyenangkan hatimu itu baik untukmu, belum tentu yang tidak menyenangkan hatimu itu tidak baik untukmu. Terkait dengan bulan Ramadan, semua umat Islam merasakan gembira. Tentu ada pertanyaan, apa yang membuat umat Islam bergembira ketemu dengan bulan suci Ramadan itu? Padahal secara jasadi, secara fisik, puasa itu tidak menyenangkan. Fisik itu maunya ya tidak lapar, tidak haus, tidak menahan hal-hal yang menyenangkan hati menurut hawa nafsunya. Tetapi kita merasa senang. Nah, di sini ada satu rahasia yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Sebelum nanti kita bahas tentang tema utama, ya, meneladani amal Rasulullah, ini perlu saya sampaikan lebih dahulu karena terkait. Jamaah rahimakumullah, telah saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya senang dan tidak senang itu spontan, ya, responsif. Tetapi ternyata ada di dalam Al-Quran satu ayat di mana kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Jadi bergembira itu diperintahkan. Coba nanti kita buka di dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-58. Surah Yunus itu surat yang ke-10 ayatnya 58. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlihi wa bi rahmatihi, dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya, fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un,
bergembira atas karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Maksudnya, ya kita hidup di dunia ini kan memang butuh kecukupan untuk hidup kita mengumpulkan rezeki. Nah, mensyukuri karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kumpul-kumpulkan itu. Dari sini kemudian para mufassir memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan fadl war rahmah, apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat dari Allah itu. Sehingga Allah memerintahkan falyafrahu, hendaklah kita semua ini bergembira. Nah, yang pertama, apa yang harus membuat kita gembira atau memang secara naluri membuat kita bergembira? Yang pertama, ini kan ayat 58 surah Yunus, tidak bisa dipisahkan dengan ayat 57. Dalam ayat 57 itu firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, wahai sekalian manusia, telah datang mau'izatun mir rabbikum, nasihat yang baik dari Tuhan kalian. Semua mufassir memaknai yang dimaksud mau'izah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita semua ini pantas dan harus bergembira dengan datangnya Al-Qur'an. Al-Qur'an disebutkan sebagai syifa'ul lima fis sudur, menjadi obat bagi apa yang ada dalam hati. Jadi obat penyakit hati. Al-Qur'an itu. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, demikianlah Al-Qur'an sebagaimana kita tahu adalah merupakan pedoman, guidance secara umum untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi Al-Qur'an juga merupakan petunjuk, guidance, pedoman secara khusus untuk orang-orang yang takwa. Di awal-awal surah Al-Baqarah, setelah alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu ya petunjuk untuk manusia seluruhan, petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Ada kalimat wal furqan di situ, pembeda al-haq batil, baik buruk, pantas tidak pantas. Itu Al-Qur'an. Maka sudah semestinya ketika kita mendapatkan pedoman dari Allah untuk hidup kita di dunia ini, kita merasa bergembira. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan fadl war rahmah? Sebagaimana firman-Nya, bi fadlihi wa bi rahmatihi. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sehingga akrab dalam pendengaran kita, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah rahmat, penjabaran dari apa yang diperintahkan Allah. Harus kita rujuk kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti tentang cinta kita, taat kita kepada Allah harus mewujud dalam bukti ketaatan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi bukti bahwa kita ini betul-betul iman, betul-betul taat, betul-betul cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Allah dawuh, katakan, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku.
yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, ada yang ketiga. Apa? Fadlun warahmah, sesuai dengan surah Yunus ayat 58 yang membuat kita bergembira, yaitu hidayah iman. Ada di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am itu surat yang ke-6, ayatnya 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah iman, yashrah sadrahu lil Islam. Kita sering berdoa, rabbish rahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Maka yashrah sadrahu lil Islam itu hatinya akan menjadi lapang untuk menerima Islam. Hatinya menjadi lapang untuk melaksanakan perintah Allah, syariat Islam itu. Sehingga kalau kita ini bertemu Ramadan senang, karena di bulan Ramadan itu ada kewajiban puasa. Itu sesungguhnya karena kita ini dikarunia iman. Kalau tidak karena iman, tidak akan nikmat, bahkan kita mungkin tidak akan berpuasa. Nah, inilah kata kuncinya atau jawaban utamanya mengapa kita senang bertemu Ramadan, karena kita dikaruniai hidayah iman. Jadi puasa kita laksanakan dengan senang, sholat kita laksanakan dengan senang, mengeluarkan harta untuk zakat, infak, sedekah kita laksanakan dengan senang, dan ibadah yang lain yang mahdhuh, bahkan yang ghairu mahdhuh pun kita laksanakan dengan senang karena kita dikarunia hidayah iman itu. Betapa kita tidak bersyukur ya, orang-orang yang dekat secara hubungan darah dengan Rasulullah, orang-orang yang dekat karena hidup bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang langsung melihat sosok Rasulullah yang luar biasa, tapi tidak dikaruniai iman. Lah kita ini sudahlah jauh tempatnya, ribuan kilometer, sudahlah jauh masanya, berabad-abad. Ya kalau sekarang 1447 Hijriah artinya ya hampir 1500 tahun yang lalu. Jauh tempatnya, jauh waktunya, dan kita jauh hubungan darahnya. Saya tidak mengatakan tidak ada hubungan darah, wong semua manusia itu anak cucu Adam. Tetapi kan kita ini tidak termasuk apa yang disebut sekarang populer dengan dzurriyyah Nabi. Tapi kita dikarunia iman. Itulah yang pantas membuat kita bersyukur, bergembira. Kemudian ayat itu ada lanjutannya menarik. Famay yurid ayyudillahu, siapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dhayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Itu dalam Al-An'am 125. Orang yang dikehendaki Allah untuk tersesat atau disesatkan itu yaj'al sadrahu dhayyikon harajan, maka dijadikanlah hatinya itu sesak dan sempit. Ada lafaz menarik di sini. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang naik menuju ke langit. Apa hubungannya sesek sempit dengan menuju ke langit? Ternyata ada. Ilmu pengetahuan memberikan kita pemahaman, semakin tinggi, semakin meninggalkan bumi, semakin tipis udaranya. Jadi menambah banyak hal yang membuktikan Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu. Karena ternyata memang benar, semakin jauh kita dari bumi, semakin tipis udaranya, maka dhayyikon harajan. Orang itu kalau semakin naik,
akan merasakan sesek dan sempit. Nah, sekarang salah satu dari tiga tadi, Al-Quran, sosok pribadi Rasulullah SAW, dan hidayah iman yang pantas membuat kita bergembira itu, satu di antaranya adalah sosok Rasulullah itu sendiri. Maka saya diberi satu tema oleh panitia untuk bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam hal beramal. Lembaran ini mungkin tidak terkait langsung, tetapi pantaslah untuk kemudian kita jadikan semacam panduan ya. Wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya ya, kita memang harus mencontoh, meneladani, mengikuti. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya rahimakumullah, kita hafal sebuah ayat termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi telah datang sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ kita kemudian belajar bahwa ada hal-hal yang wajib kita ikuti dari Rasulullah, ada yang wajib tidak kita ikuti, tidak boleh kita ikuti, karena memang itu khususnya untuk Rasulullah. Ada yang kemudian sebaiknya kita ikuti, yang kemudian kita fahami sebagai sunnah itu. Dan ada yang boleh kita ikuti, boleh pula tidak. Yang wajib kita ikuti yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya syar'i. Bagaimana tata cara sholat kita, puasa kita, dan hal-hal lain yang syar'i, ya kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita ikuti. Ada yang wajib tidak kita ikuti, karena ini khusus untuk Nabi. Ya, sholat tahajud itu wajib untuk Rasulullah. Bagi kita mengikutinya adalah sunnah. Beristri lebih dari 4 itu di saat itu kontekstual dengan zaman dibolehkan khusus untuk Rasulullah. Bagi umat Islam tidak boleh. Bahkan puasa wisol yang kita sering dengar itu, Nabi itu tidak berbuka puasa, langsung puasa hari berikutnya. Bagi kita justru tidak boleh. Ya memang Nabi ini basyarun lakal basyar, manusia tetapi bukan manusia biasa seperti kita. Jadi ada hal-hal yang justru tidak boleh kita ikuti. Tetapi ada hal-hal yang kemudian apa yang disebut al-adat al-insaniyah, hal-hal yang sifatnya manusiawi yang boleh kita ikuti, boleh tidak. Cara tidurnya, cara duduknya, cara berpakaiannya. Nah, nanti ada nilai-nilai yang memang harus kita ikuti. Pakaiannya menutup aurat, tetapi kalau soal jenis pakaiannya itu sudah terkait dengan umurid dunia. Kita tidak harus pakai gamis, walaupun Nabi pakai gamis, tetapi menutup aurat. Tapi kalau kita ingin pakai gamis, ya boleh-boleh saja. Dalam hal makan, apapun yang kita makan tidak harus persis sama dengan Rasulullah, sesuai dengan selera. Tetapi hal kehalalannya harus. Tata cara makan mungkin tidak sama, pakai sendok atau pakai garpu, pakai sumpit. Tapi dalam hal memakai tangan kanan, ini soal akhlak. Karena tangan kiri itu yang makan dengan tangan kiri itu setan. Artinya ada hal-hal yang terserah kita. Tidur kita, konon ada riwayat Nabi itu lebih banyak sare niku miring nengen.
Bukan berarti kita harus miling-miling juga, miringi juga boleh. Melumah mengkurup ya kena. Tentang kehalalan, tentang adab dan lain sebagainya. Nah, yang lain-lain ada yang kemudian masuk kategori sunnah. Ini kita akan mencoba ya. Kalau kemudian terkait dengan khususiyah amal Rasulullah yang pantas kita teladani. Jadi kalau amal Rasul itu pasti amal yang soleh. Sebutan kita menjadi amal yang soleh. Kalau kita ini kan membedakan baik dan tidak baik ya, itu amal soleh atau amal salah kan gitu ya. Ada istilah yang kemudian membuat kita ini berpikir dan ternyata ada maksudnya. Mengapa tidak amal ihsan? Mengapa tidak amal thayyib? Tapi amal soleh, solaha. Jadi ternyata begini. Kalau amal baik itu ya memang baik, tapi berhenti di situ. Amal ihsan juga begitu. Memang sebuah amalan yang baik. Tapi kalau amal soleh itu selain baik, dia akan membuat baik banyak orang. Maka ada istilah orang soleh, ada istilah muslih. Orang soleh itu orang baik. Semua orang mengakui dia orang baik. Tapi kalau meningkat lagi menjadi muslih, orang baik yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi amal soleh itu amalnya sendiri baik, tetapi itu membuat kebaikan untuk orang banyak. Dan ada bedanya memang. Itu betul-betul harus diniatkan dengan ikhlas. Jadi amal soleh itu menyangkut 3 dimensi ya. Perilakunya baik ya. Kemudian hatinya juga ikhlas, dan yang ketiga itu akan membawa kebaikan. Maka disebut amal soleh. Nah, kalau kita menyebut Rasulullah ini semua amalnya pastilah amal soleh. Baik, coba kita mencoba memahami secara umum ya. Jadi gini, memang kalau kita berpikir amal apa dari Rasulullah yang pantas kita teladani, wong Rasulullah itu sebagai sebuah sosok uswatun hasanah ya semuanya. Tapi bisa kita pilih misalnya, kalau kita merujuk kepada Dusturul Akhlak fil Islam itu setidak-tidaknya ya, ada yang pertama itu amal fardiyah, amal secara pribadi, al-akhlakul fardiyah, sosok pribadinya. Yang kedua ada, ini terkait dengan, saya mencoba memilah gitu, akhlak pribadinya. Yang kedua nanti ada namanya al-akhlakul usariyah, akhlak beliau dalam keluarga. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-akhlakul ijtimaiyah, bagaimana akhlak beliau dengan masyarakat. Jadi kan orang itu dirinya sendiri punya lingkup terdekat keluarga, keluar sedikit punya lingkup lingkungan masyarakat. Yang keempat al-akhlaqud diniyah. Nah, ini akhlak dalam hal beragama. Jadi akhlak itu sendiri sebetulnya sudah menengarai bukan hanya soal dengan sesama makhluk. Al-akhlak itu seakar kata dengan makhluk, tapi juga seakar kata dengan khalik. Sehingga akhlak itu perilaku baik tidak hanya kepada sesama makhluk, tapi juga lebih-lebih kepada al-khaliq gitu. Maka ada al-akhlaqud diniyah, akhlak beragama. Yang kelima memang nanti ada, kalau kita bedah itu namanya al-akhlaqud daulah, akhlak perilaku dalam bernegara. Kita ini kan sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan kita ini juga melaksanakan agama, tapi kita ini sebagai bagian dari sebuah bangsa. Nah, di situ ada. Nah, dalam hal pribadi yang sudah kita kenal dan pasti, Rasulullah dikenal sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Saya kira tidak ada satupun sirah Nabi yang mengatakan, yang menjelaskan Nabi kok pernah bohong, itu tidak pernah. Sehingga itu diakui baik oleh pengikut beliau, orang-orang yang iman maupun orang yang tidak iman sekalipun, bahwa Nabi itu orang yang jujur. Ya, itu yang harus kita ikuti. Tentu jujur ini dalam perkataan dan perbuatan.
sama antara kata dan perbuatan. Kemudian yang kedua amanah. Ya, ini termasuk di antara sifat wajib Nabi. Sebaliknya dari amanah itu sifatnya apa? Khianat. Ya. La imana liman la amanat lahu. Tidaklah iman orang yang tidak amanah. Nah, jadi jujur, amanah, bisa dipercaya. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu tetap dalam jalur kebenaran, walaupun apapun yang terjadi. Seperti yang sangat masyhur itu, ketika dengan berbagai cara orang-orang kafir Quraisy ingin menghentikan dakwah Rasulullah, pengikutnya disiksa, diintimidasi, dipersulit, tapi dakwah tetap jalan. Maka kemudian diupayakan dengan cara yang lain. Melalui pamannya ditawarkanlah kesenangan dunia, kan begitu. Suatu saat Nabi ditimbali pamannya, Abu Thalib, yang sangat mencintai Nabi. Nabi pun sangat mencintai pamannya. Ditawarkan, dalam bahasa kita, kamu ingin jabatan apa? Siap diberikan kepadamu. Kamu ingin harta apa? Siap untuk diberikan kepadamu. Sampai karena Nabi itu laki-laki, kamu ingin wanita yang seperti apa? Siap dipilihkan yang tercantik untukmu. Pun tiga niku nggih. Orang sekarang menyebut 3 niku nggih. Harta, tahta, wanita. Apa jawab Rasulullah? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku. Lau wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal din ma taraktu hatta ahlika fih aw yadharullahu amron kana maf'ula. Itu sangat masyhur kalimat itu. Demi Allah paman, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan agama ini, supaya aku berhenti mendakwahkan agama ini, ma taraktu, saya tidak akan, sekali-kali saya tidak akan meninggalkan dakwah Islam ini, hatta ahli kafih, sampai saya hancur lebur di dalamnya, au yadharullahu amron kana maf'ula, sampai Allah menampakkan keberhasilan dari dakwah saya. Wah, itu kan orang kalau tidak diberi dzu sabatin, sikap istiqomah, tidak bisa, Pak. Orang sekarang jangan 3, 1 saja sudah geliwang sudah. Pun kok telu, siji mawon pun keserimpet. Oh. Nggih napa nggih? Ah, nggih. Ya memang kita berbeda dengan Rasulullah. Tetapi sikap istiqomahnya itulah yang harus kita contoh. Banyak godaan-godaan duniawiyah dalam dakwah itu. Baik. Kemudian mujahadah. Nah, orang tahunya mujahadah niku orang berkumpul banyak kemudian berdoa bersama nang mangke rumiyin. Jahadah yujahidu itu artinya apa? Dalam konteks akhlak itu betul-betul berjuang keras untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu keimanan. Jadi orang mujahadah itu bisa dengan berpuasa, ini mujahadah kita. Jihad, perang melawan hawa nafsu. Membaca Al-Quran butuh mujahadah. Nun sewu nggih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Baca Al-Quran sampai 1 juz sehari itu kadang-kadang butuh perjuangan yang tidak ringan. Iya. Baru 3 rukuk sudah kantuk. Sebaliknya buka gadget coba. 1 jam, 2 jam, 3 jam niku masih tahan. Nah, mujahadah itu bisa menyingkirkan hal-hal yang seperti itu sebetulnya. Berpuasa, sholat tahajud. Nah, jadi mujahadah itu berjuang sungguh-sungguh untuk menyingkirkan, melawan hal-hal yang bisa hal-hal yang mengganggu kedekatan kita kepada Allah, intinya begitu. Itu mujahadah. Lah Nabi jelas. Nabi itu tansah mujahadah. Kemudian syaja'ah. Nah, kalau syaja'ah ini harus diterapkan dalam tempat yang benar. Syaja'ah itu artinya berani, kendel. Ning ora waton wani. Nabi itu berani dalam kebenaran. Ya.
Maka sebetulnya Nabi itu punya sifat basyariah, sifat yang manusiawi, rasa takut nggih gak ada. Maka ada di dalam Al-Qur'an itu, "Tsumma naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Maka kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah terdahulu. Para nabi terdahulu dikisahkan semuanya kepada Rasulullah, dari Adam sampai Isa alaihissalam. Bagaimana ujian mereka. Ya. Untuk apa itu kisah-kisah para rasul, para nabi dikisahkan kepada Nabi? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar dengan kisah itu hatimu menjadi teguh, kuat. Nah, Nabi pun juga manusia seperti kita yang memiliki rasa takut terhadap kita. Kan ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu, la tahzan, ya, atau la takhaf, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Jadi Nabi punya sifat berani. Kita mencontoh dalam hal keberanian itu juga harus tepat. Ora waton wahni, tapi berani dalam kebenaran. Dan itu pun juga harus dengan tata cara yang baik, mengikuti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam hal amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berani beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Berani nahi munkar juga dengan cara yang ma'ruf. Oh, nahi munkar dengan cara yang munkar enggak boleh. Nah, Nabi itu begitu. Tetapi memang kita ini berbeda karena Nabi itu dituntun oleh wahyu. Ya. Kita runut: siddiq, amanah, istiqamah, mujahadah, syaja'ah, tawadhu. Tawadhu niku napa? Tawadhu itu rendah hati, andap asor. Bukan rendah diri, adik-adik. Keliru kalau rendah diri itu minder. Beda. Rendah hati. Bahkan ini yang luar biasa ini. Sebetulnya kalau berpikir Rasulullah itu betapa beliau itu orang yang rendah hati itu luar biasa. Sebab apa? Sebab Rasul itu kalau kita membaca beberapa ayat itu seolah-olah apa? Seolah-olah ya, berlebih, disubbio-subbio. Tetapi Allah sendiri memerintahkan agar Rasul tawadhu kepada orang yang menghormatimu. Coba nanti di 3 ayat pertama. 3 ayat pertama surah Al-Hujurat itu kan kalau kita tidak paham dikiranya Rasulullah itu dikultus individukan. Sebetulnya tidak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Maksud ayat itu jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu kalau mufasir jangan mendahului, menghukumi satu perkara sebelum kamu hukumi dengan hukum Allah dan juga menurut Rasulullah saat itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi pada saat Rasul tasih sugeng, la tuqaddimu, ojo ngelancangi, ojo ndhisik niku mewujud dalam betul-betul serba tidak berani mendahului orang-orang itu. Pertemuan gini kok ada unjukan, ra ono sing wani ngunjuk sebelum Rasulullah ngunjuk. Jalan, ndak ada yang berani mendahului di depan, kecuali kalau diperintahkan Rasul. Ndak boleh mendahului. Nah, jadi begitu luar biasa perintah Allah untuk menghormati Rasulullah itu. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu meninggikan suaramu fauqa sautin nabi, lebih tinggi, lebih keras daripada suara Rasul. Berarti konteksnya dalam satu majelis Nabi ngendika jangan sampai
kita berbicara suaranya lebih keras daripada suara Rasul. Antah bato a'malukum. Kalau kamu melakukan itu sampai hilang pahala amal kita itu. Wa antum la tash'urun, dan kita tidak merasa. Kan luar biasa itu. Suara nele ngendika berbicara tidak boleh melebihi Rasul. Kalau itu kita lakukan, hilang semua amal pahala kita, pahala amal kita itu. Itu. Kemudian la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Kalau kamu ingin matur kepada beliau, jangan dengan suara yang keras seperti kalau kamu bicara dengan teman-temanmu, dengan saudara-saudaramu. Harus beda, harus dengan suara yang rendah, lembut. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya amal atau pahala amalmu tidak hilang sementara kamu tidak menyadari. Kemudian ayat ketiganya, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, mereka orang-orang yang merendahkan suaranya, aswatahum 'inda Rasulillah, ketika matur kepada Rasulullah. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum, merekalah orang-orang yang telah teruji hatinya, littaqwa, untuk bertakwa. Hanya dengan merendahkan suara loh Bapak Ibu. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, mereka mendapatkan pengampunan dan ganjaran yang besar. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati seolah wah kok begitu rupa. Memang begitu. Tetapi ada nanti di beberapa ayat itu justru Allah memerintahkan kepada Rasulullah, berendah hatilah kepada orang-orang yang iman. Wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang iman. Walaupun Nabi itu dalam bahasa Jawa itu dihormati luar biasa, disubyo-subyo, tapi beliau sendiri berlaku tawadhu kepada orang-orang yang iman. Wah nek awake dhewe niku dialem niku wis sesek lambene wis luwih ngomong ra karo-karuan. Ndak, dengan Nabi enggak seperti itu. Maka Nabi kemudian paring nasihat, tawadhu yarfa'ukumullah, tawadhulah, rendah hatilah, justru Allah akan meninggikan derajatmu. Jadi kita ini tidak boleh takabur. Nah, ini sampai pada mencontoh tawadhu. Kemudian yang berikutnya malu. Isin kok dadak dicontoh, mangke rumiyin. Isin karo isinan beda meneh karo ngisini-sini. Beda itu. Izin melakukan sesuatu yang tidak patut, izin melakukan sesuatu yang jelas-jelas dosa. Jadi kalau melakukan dosa, melakukan hal yang secara umum orang menganggap tidak patut, sudah tidak malu, yaitu bahkan sudah dicabut sebetulnya rasa imannya itu. Maka ada yang menyebutkan apa? Al-haya'u minal iman itu. Jadi malu itu bagian dari iman, maksudnya ya di situ malu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama, malu melakukan hal-hal kemaksiatan. Itu bagian dari tanda bahwa dia orang yang iman. Kalau melakukan kemaksiatan sudah enggak punya rasa malu, deng-dengan, yaitu tanda imannya itu uncat. Faqad wadha'a. Nah itu. Nah Nabi itu punya sifat malu melakukan hal-hal yang tidak patut gitu. Ini yang pantas kita contoh. Nah setelah itu dua sifat lagi, sabar dan kemudian pemaaf ya. Betapa tidak sabar Rasulullah SAW, betapa beliau tidak pemaaf ya. Itu yang paling masyhur yang diabadikan di dalam Al-Quran itu setelah kekalahan perang Uhud. Saya kira sudah sering anak-anak atau kita mendengar
kisah tentang perang Uhud yang sangat menyedihkan itu. Ketika umat Islam sudah diambang kemenangan, kaum kafir Quraisy kocar-kacir, kemudian mereka tinggalkan peralatan perang. Pesan Nabi kepada pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan posnya ini tidak diindahkan. Nah, kalau dulu itu orang berebut ghanimah, orang menyebutnya harta rampasan perang itu kan seneng itu ya. Nah, rupanya yang di bukit yang menjadi tokoh, menjadi kunci kemenangan itu sebetulnya pasukan pemanah ikut tergoda. Mereka ikut turun dan mengambil ghanimah. Disitulah kita mengenal seorang tokoh Khalid bin Walid yang waktu itu belum muslim. Waktu itu masih bagian dari kaum kafir, melingkar di Bukit Uhud. Ya, bagi yang pernah umroh atau haji, saya kira sambil membayangkan di sana melingkar kemudian menyerang balik, dan disitulah umat Islam kocar-kacir, kalah. Gigi Rasulullah tanggal, beberapa syuhada termasuk Hamzah paman Nabi dan beberapa tokoh. Ketika ada teriakan Nabi sudah mati, dikira mereka sudah mati beneran dan mereka kemudian meninggalkan padahal Nabi masih sugeng. Nah, di saat seperti itu sebetulnya Nabi itu pantas untuk marah. Kepada siapa? Kepada pasukan pemanah yang tidak taat kepada perintah beliau untuk tidak meninggalkan pos. Tetapi atas bimbingan Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wasyawir lahum, dan seterusnya itu. Jadi, dan karena rahmat Allah lah maka hatimu menjadi lembut. Kalau kamu berbicara keras, kasar kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Jadi kadang-kadang kita akan menemukan satu situasi, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang orang tua ya, pada anak. Ada hal-hal yang orang tua itu pantas marah. Ini nyontohkan aja Nabi. Sebetulnya orang tua itu pantas marah, tapi kalau kita berpikir, kalau dengan marah justru anak akan menjadi lari. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, orang malah saya taat, maka ya jangan marah. Mungkin justru dirangkul, diberi nasihat yang baik dengan kalimat yang lembut, itu lebih tepat. Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka musyawarah. Amin gitu. Jadi ini satu rangkaian sabar, tapi juga pemaaf. Ya, bahwa kita ini kadang-kadang marah, ya manusiawi. Ada hal-hal yang pantas kita marah manusiawi, tapi jangan mudah marah. Kemudian memaafkan, ya, dalam Al-Qur'an itu kan lebih banyak fa'fu wa'afihim wa'fu anhum. Memaafkan itu ternyata berat juga, berat. Tapi inilah yang diperintahkan Allah, dan itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kita ini sudah berikrar, sudah berjanji, sudah bersumpah, sudah bersyahadah, sudah bersaksi bahwa tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi juga itu tidak bisa dipisahkan dengan ikrar, janji, sumpah, syahadah, persaksian, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dipisah. Maka bukti keimanan kita kepada Allah, memang kita harus mencontoh, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun nanti kita harus tahu, ada yang harus kita ikuti, ada yang harus tidak kita ikuti karena memang itu khususnya Nabi, ada yang boleh kita ikuti, boleh tidak karena itu sesuatu yang mubah, itu al-adat al-insaniyah. Ada hal yang sebaiknya kita ikuti, yang itu kemudian kita kenal dengan sunnah. Jadi sunnah itu apa? Akwal
perkataan beliau yang kemudian disebut hadis. Setelah aqwal apa? Af'al, perbuatan beliau yang pantas kita contoh. Yang ketiga, takriruhu, penetapan atau persetujuan. Jadi kadang-kadang kita ini menyempitkan sunnah itu hanya hadis saja, sunnah itu hanya perilaku saja. Padahal ada sesuatu yang dilakukan sahabat, Nabi membolehkan, menetapkan, itu juga termasuk kategori sunnah. Jadi aqwal wal af'al wat takrir, perkataan, perbuatan, dan penetapan dari beliau, itulah sunnah. Semoga kita dikaruniai keimanan yang kokoh, kemudian diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu 10 menit, tetapi monggo akan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami mohon Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita itu bisa sabar dan pemaaf, karena semakin tua kadang-kadang emosi. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kita merujuk ke Al-Quran dulu ya, tentunya wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ada perintah wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi Allah ngendika wa innaha lakabiratun. Tapi memang sabar salat itu abot. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ayat berapa itu? Al-Baqarah 151 152 itu. Nah, kemudian dijelaskan sinten tiyang ingkang khusyuk menika, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata yang dimaksud di situ orang yang khusyuk itu yadhunnuna annahum. Dzon itu kalau kita sering memaknai suudzon, husnudzon itu menyangka. Tapi di sini dimaknai meyakini. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Tuhannya. Jadi orang yang sadar bahwa dia akan mati itu akan menumbuhkan kekhusyuan memang. Nah, kalau kita berbicara sabar itu berat, memang berat. Ya, sabar itu memang berat. Tetapi itulah yang diperintahkan Allah dan itulah yang dicontohkan oleh para rasul, utamanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita ini sabar? Satu yang tidak boleh lupa, harus ada kesadaran bahwa musibah atau anugerah, sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan, itu semuanya datangnya dari Allah. Maka masyhur ya sebuah hadis ngaten, Rasulullah niku memuji kita orang-orang yang iman itu dengan istilah ajaib. Ajabal li amril mu'min, kalau diartikan ajaib orang iman itu. Apa yang membuat orang iman ajaib? In asabathu sarra'u syakara wa kana khairallah, wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairallah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ngaten cara bahasa kita. Sungguh ajaib urusan orang yang iman itu, kalau dia menerima nikmat, menerima anugerah, sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, dan syukur itulah yang terbaik. Tapi kalau dia menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, menimpa musibah kepada dirinya, sabar, dia pun sabar, dan sabar itulah yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa seperti itu, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kecuali orang yang iman. Jadi yang pertama, ya harus sadar betul bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan maupun sesuatu yang menyenangkan itu datangnya dari Allah.
Sehingga kita harus sabar. Dan ya ada nasihat-nasihat yang mungkin kita pernah dengar ya, kalau terkait dengan amarah tadi. Itu konon amarah itu kan setan. Setan itu dari api. Api itu pemadamnya adalah air. Ada yang menasihatkan wudu lah. Coba dalam keadaan yang seperti itu coba wudu. Kalau marahnya dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau marahnya dalam keadaan duduk, sare. Ojo diwalik. Turun mikir mumet nesu, jago. Wah. Burung mari ngadeg kan iku malah bahaya mangke niku. Marane sing di nesoni niku. Jangan terbalik. Itu sebuah nasihat. Tapi intinya falyastaghfiru. Hendaklah mereka banyak beristighfar, menyebut asma Allah. Maka orang kan sering istighfar. Itu maksudnya mengingatkan dia. Mohonlah ampun kepada Allah. Sabar. Kula niku gadah rencang nggih teng daerah Bagelen mriku. Rencang haji. Nun sewu ini saya ceritakan mungkin sedikit saja ndak Bapak. Beliau ini sudah agak sepuh Pak, sepuh malah. Punya putra 2, bekerja di tempat lain, sudah berkeluarga, sehingga ya anak-anak itu kerja di kota lain kan ndak pernah pulang. Dilalah ingkang putri menika gerah stroke. Kemudian dia sendiri yang ngopeni. Ya sing nyibini kalau bebucal nggih dia, pokoknya begitulah. Datang ke tempat saya. Itu ada ungkapan yang menarik. Aku ki ya nang ndi-ndi anggar ngono kuwi ngandani aku kon sabar. Lah ya bener. Waru mangsane sabar ki gampang apa? Nah saja, memang sabar itu tidak gampang. Dan itu tidak salah, Mas. Wong Allah piyambak sing dawuh sabar. Ning sabar ki pancen ora gampang. Nah, terus piye? Dia minta solusi. Saya ada pengalaman yang mirip-mirip. Kula nate ngrumat ibu kula 2 tahun lebih dalam keadaan stroke. Gini Mas, kita ini butuh aktivitas juga. Ora iso nunggoni setiap saat. Nah, kita butuh bekerja, golek rezeki dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini. Mbok coba di lingkungan panjenengan kan ada mungkin ya orang-orang yang nganggur, butuh pekerjaan, putri. Diminta menemani untuk ngrumat ibu. Tentu dibayar, digaji yang pantas. Orang kok kerja bakti ini mboten. Dibayar yang pantas. Anak-anak karena memang bekerja di sana, itu bukti baktinya kepada orang tua. Kalau pulang dia tidak bisa. Ayo, dong bantu iki. Bayari sing ngrumat ibumu. Tapi tidak full, jenengan juga ikut ngopen. Oh iya. Lah itu saya ya hanya seperti itu. Selang 2 bulanan saya ketemu lagi. Kok rambian-bian sampean kayak nasihat. Ngoten. Jadi sabarnya sampun Pak, sabaripun sampun. Ning dadak ditambahi darani sabar ki gampang. Ya pancen ra gampang. Memang berat, Pak. Tapi ketika kita ingin keluar dari satu masalah, orang yang cukup sabar hati ada cari solusi bagaimana yang terbaik. Ternyata putranya juga marem karena bisa merasa ikut berbakti membantu pembiayaan perawatan ibunya. Teman saya juga tetap bisa ikut bekerja. Bahkan bisa memberi pekerjaan orang lain loh. Orang lain yang nganggur butuh pekerjaan, diberi rezeki rezeki dari gaji yang pantas. Nah, jadi sabar itu juga bagaimana kita bisa keluar dari masalah, dicari solusi yang terbaik. Begitu kira-kira Pak. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian kembalikanlah kepada Allah. Maka kan nasihat di dalam Al-Qur'an itu kan setelah walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada Allah harusnya. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mendapat kehormatan, keberkahan dan hidayah dari Allah. Ngaten Pak Haji. Surat ingkang 150 sampai 152 yang kedua surat apa Pak? Ingkang pundi? Ingkang wau sakderengipun menika.
Wasta'inu bis sabri was shalah itu? Bukan. Dari pun lalu 150 jumbuti 150 kali. Nggih. Anu Pak, surah Yunus ayat 57 lan 58 menika. Menika. Jadi ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Bukan yang itu? Oh sanes. Engkang pundi nggih? Saderenge. Oh, apa ini? Ya, itu Al-Baqarah. Hingga 150 kali 150 kali Pak. Dari pun Atau yang Al-An'am ayat 1 selangkung. Nggih, Al-An'am 1 selangkung menika famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Itu bagi yang disesatkan hatinya sempit sesak seperti dia naik ke langit. Atau yang itu. Nggih. Mangke saged kita terasakan. Cekap Bapak Ibu. Ini memang ada pengajian Ustaz tafsir di UMP tapi waktunya bersamaan. Saya sampun matur pamit kok bareng wekdalipun. Nggih, ingkang badhe teras mriku nggih gek menangi ra ketang sedhela. Nek dene mboten wonten keperluan nggih. Maafu, dimaafkan, tidak apa-apa. Mbok pilih wonten atur utawi menapa kemawon saking kula ingkang lepat kula nyuwun agung ing pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wa basyiris sabirin wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haji Gandung Danadi atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang ketiga untuk pengumuman kami sampaikan infak takjil Ramadan 1447 Hijriah hari Ahad tanggal 22 Februari bertepatan dengan 5 Ramadan 1447 Hijriah sebesar 342.000. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran atas infak Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun barakallahu wa yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung kangen ya lu jadi. Oh gitu. Tapi mau saya periksa gitu.